pertanyaan yang pertama, Pak. Jadi pada saat kita itu mengajar, banyak sekali siswa-siswa itu yang belum paham tentang materi pada zat aditif. Menurut Bapak selaku guru IPA dan juga selaku wakil kepala kurikulum, tanggapan Bapak bagaimana mengenai hal tersebut? Karena guru itu harus mengulang-ulang materi, Pak. Jadi kadang kita kehabisan waktu untuk memulai dasar kembali agar anak-anak itu paham dan bisa menerima materi dengan baik. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, guru kurang tegas untuk mengkondisikan kelasnya itu. Karena banyak anak yang tidak semuanya memperhatikan. Jadi suasana kelas kurang kondusif. Bisa juga dari kurangnya fasilitas, kurangnya alat bantu, ataupun kurangnya metode pembelajaran yang kurang inovatif. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah minat baca pada siswa khususnya MTS Al-Hamidah itu rendah, Pak. Jadi, menurut Bapak, apa saja yang harus dipersiapkan madrasah kita dalam mengantisipasi rendahnya minat baca pada siswa MTS Al-Hamidah? Terima kasih. Untuk minat baca siswa yang menurun atau masih rendah, ini mungkin bisa diakibatkan kegiatan peserta didik itu sekarang berakibat dari banyaknya game ataupun bermain sosial media. Jadi mereka lebih memilih untuk bermain game dan bermain sosial media daripada untuk membaca buku literasi. Untuk soal yang ketiga, ini tentang soal numerasi, Pak. Jadi dalam proses pembelajaran itu, kita menemukan fakta bahwa kemampuan numerasi pada siswi perempuan itu lebih mendominasi. Jadi anak-anak perempuan itu lebih pintar dalam menyelesaikan soal-soal numerasi. Menurut Bapak, faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Untuk siswa perempuan yang lebih mendominasi soal-soal numerasi, mungkin dari motivasinya dari anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Jadi kebanyakan anak perempuan motivasi belajarnya itu lebih tinggi daripada anak laki-laki. Jadi kesadaran mereka untuk belajar, untuk membaca itu lebih. Itu kenapa anak perempuan lebih bisa mendominasi untuk soal numerasi. Terima kasih Pak. Akan saya lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ini tentang siswa berkebutuhan khusus yang ada di madrasah kita. Jadi menurut Bapak, apa penyebab yang mungkin ditemui oleh guru dalam proses pembelajaran seperti itu? Untuk siswa berkebutuhan khusus, penyebab yang mungkin nanti ditemui Bapak Ibu guru dalam mengajar, kemungkinan seperti ini. Jadi siswa mengalami disleksia, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, dan mungkin saat mengerjakan soal-soal dan mengikuti pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Karena ada
salah seorang anak di dalam kelas itu yang mengalami yang termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus, jadi kan sebaiknya kita mengadakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kendala apa saja Pak yang dialami guru sehingga pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu tidak bisa kita laksanakan? Untuk proses pembelajaran berdiferensiasi, itu kan kita harus membedakan antara anak yang ibaratnya kita katakan anak yang normal dan kita katakan yang berkebutuhan khusus. Jadi dalam pembelajaran kita harus membedakan. Guru harus membuat materi yang berbeda, media pembelajaran yang berbeda, instrumen lebih dari satu. Kemudian kendala yang lain bisa ditemukan karena guru belum pernah mendapatkan pelatihan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang membangun relasi dan hubungan dengan siswa, hubungan dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Jadi melihat karakter siswa yang beberapa di antara mereka itu banyak yang tidak menghargai guru, Pak. Menurut Bapak, faktor apa saja yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi? Jadi banyak siswa yang terlalu santai sama bapak ibu itu bisa disebabkan karena guru terlalu santai terhadap siswa. Guru tidak bisa menjadi contoh dan sosok yang bisa dipatuhi. Maka dari itu siswa menjadi tidak suka terhadap bapak ibu. Untuk soal yang selanjutnya, Pak. Jadi sebagian besar siswa kita itu belum mampu melogika atau memahami soal dalam bentuk hot. Jadi menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa kita itu belum bisa memahami soal-soal dalam bentuk hot? Terima kasih. Untuk siswa yang kurang memahami soal dalam bentuk hot, mungkin dikarenakan karena kurang membaca, kurang berlatih soal-soal tersebut. Jadi mereka hanya terpaku pada soal-soal yang sifatnya konvensional. Jadi kurang menambah literasinya. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Apakah yang menjadi penyebab seorang guru itu enggan mengajar menggunakan metode pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan karakteristik siswa, Pak? Terima kasih. Banyak guru enggan mengajar menggunakan metode yang inovatif bisa disebabkan karena guru lebih nyaman menggunakan metode yang konvensional. Jadi kemungkinan mereka tidak berani mencoba menggunakan metode yang lebih bervariasi.